Setiap cabang ilmu sosial yang menjadi dasar utama IPS memiliki nilai dan konsep esensial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan, kita dapat menggunakan 3 dimensi utama, yakni dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi nilai atau norma. Dengan demikian, ruang, waktu, nilai atau norma adalah konsep-konsep utama yang harus dipahami dalam mempelajari IPS. Konsep-konsep itu dapat dipercaya dengan konsep-konsep lain yang tingkatannya setara atau di bawahnya. Seluruh konsep dasar yang terkandung dalam ilmu-ilmu sosial saling memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan senantiasa berhadapan atau berhubungan dengan dimensi-dimensi ruang, waktu, dan berbagai bentuk kebutuhan, serta berbagai bentuk peristiwa baik dalam skala individual maupun dalam skala kelompok. Terdapat relevansi, relasi, dan fungsi yang cukup signifikan seluruh ilmu sosial tersebut untuk memecahkan masalah-masalah manusia. Dimensi ruang dengan segala fenomenanya sangat relevan menjadi objek kajian geografi, sedangkan dimensi manusia baik dalam skala individual maupun dalam skala kelompok, yaitu manusia dan masyarakat lainnya, sangat relevan menjadi bahan kajian disiplin sosiologi dan psikologi sosial. Kemudian dimensi waktu dan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dari waktu ke waktu sangat relevan menjadi objek kajian bagi disiplin sejarah. Dimensi kebutuhan yang senantiasa memiliki karakteristik atau sifat keterbatasan, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sangat tepat menjadi objek kajian bagi disiplin ilmu ekonomi. Jadi, konsep dasar pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengertian IPS, sebagaimana dikemukakan pada tahun 1992 bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan, psikologis, dan kelayakan serta kebermaknaan bagi peserta didik dalam kehidupannya. IPS merupakan kajian terpadu antara disiplin ilmu sosial yang diarahkan untuk mencapai kemampuan warga negara yang baik. Setiap guru hakikat keterpaduan dalam mata pelajaran ilmu pendidikan sosial. Para pendidik, khususnya guru IPS, menyadari bahwa pendekatan struktur pengetahuan IPS dibangun atas teori pembelajaran dan spesialis IPS seperti yang dijabarkan oleh Hilda Taba yang memberikan cara untuk mengorganisir berbagai isi dalam kepentingan mereka. Dalam struktur pengetahuan, inti dari elemen nyata dipandang lebih penting untuk meningkatkan kemampuan pendidik karena dipandang memberikan informasi yang merujuk pada situasi yang berbeda. Struktur pengetahuan dapat dijabarkan. Yang pertama, fakta. Fakta merujuk pada keadaan khusus yang mempunyai kekuatan penjelas yang sangat terbatas. Faktor penting karena merupakan fondasi dasar untuk membangun konsep dan generalisasi. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan label yang membantu seseorang untuk membuat informasi yang jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan atau hubungan di antara beberapa konsep. Kebenaran dari generalisasi ditentukan oleh referensi yang membuktikan. Tujuan IPS dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bawah mata pembelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. B. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. C. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. D. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Ada dua prinsip pendidikan IPS. A. Prinsip konstruktivisme. Dalam pembelajaran IPS, mengadut konstruktivisme kognitif
berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, akan tetapi pada struktur mental atau skema-skema interpretasi yang terdapat di dalam pikiran pengungsi manusia. B. Prinsip belajar sosial atau social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terhadap tata nilai masyarakat, sehingga mereka berperilaku serasi dengan harapan-harapan sosial sesuai dengan peran yang disandang oleh masing-masing warga. Disebut konformitas. Keunikan individual dengan pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah nonkonformitas. Guru perlu memperhatikan beberapa prinsip penerapan keterlibatan sosial siswa membangun sinergi dalam pembelajaran IPS. Di antaranya yaitu mempertimbangkan prinsip motivasi, prinsip latar belakang, prinsip pemusatan perhatian, prinsip keterpaduan, prinsip pemecahan masalah, prinsip menemukan, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip belajar sambil bermain, prinsip perbedaan individu, dan prinsip hubungan sosial. Pentingnya keterlibatan sosial dalam pembelajaran IPS melalui kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk memberi pengalaman langsung yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan hubungan interpersonal, memungkinkan para siswa saling mengenal, menikmati hidup kebersamaan, dan menghayati arti bekerja secara kooperatif dalam berbagai kegiatan sosial.